teman-teman yang sudah divaksin, jangan berhoga-hoga, jangan terlalu pede, tetap gunakan maskernya, tetap cuci tangannya dengan teratur, dan konsumsi makanan yang bervitamin atau minum air secukupnya ya. Vaksin AstraZeneca bikin geger dunia karena kejadian trombosis atau pembekuan darah pasca vaksinasi. Tetapi memang setelah ditimbang, lebih banyak benefit daripada resiko daripada vaksin ini, sehingga memang penggunaannya terus dilakukan termasuk di Indonesia. Nah, kalau Anda termasuk yang dapat vaksin AstraZeneca, ini nih beberapa gejala yang harus Anda awasi setelah Anda divaksin untuk dicurigai ke arah adanya kejadian trombosis. Apa aja gejalanya? Pertama, kalau Anda merasakan sakit kepala hebat, lalu Anda sesak napas, tiba-tiba penglihatan Anda kabur, atau ada salah satu kaki Anda yang bengkak. Jika ini terjadi, terutama di hari ke-4 sampai ke-20 pasca vaksinasi, segera periksakan diri Anda ke dokter. Karena mungkin saja itu adalah gejala-gejala trombosis dari vaksin AstraZeneca. Halo guys, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja ya guys. Kembali lagi ya, berjumpa dengan kita dengan momen dan keseruan yang berbeda, pastinya di informasi terupdate. Dan saya ucapkan juga terima kasih buat teman-teman yang sudah support channel saya ini dengan cara subscribe, like, dan share. Dan saya ucapkan juga terima kasih buat teman-teman yang baru pertama kali melihat video saya ini. Welcome to my channel. Jadi buat momen kali ini, buat perjumpaan kita kali ini, saya akan membagikan buat teman-teman semua berbeda dari sebelumnya. Kalau sebelumnya saya mereview aplikasi penghasil uang, tapi untuk momen kali ini saya akan membagikan buat teman-teman semua berbeda. Jadi ada pun yang saya bagikan buat teman-teman semua adalah saya ingin mengkupas tentang vaksin dan efeknya begitu. Jadi itu ya guys yang saya akan bagikan buat teman-teman semua untuk momen kali ini. Jadi tetap ikuti kita ya, biar teman-teman lebih ini ya, lebih tahu tentang vaksin ini. Soalnya saya akan membagikan atau mereview mulai dari vaksinnya, mulai sampai dengan efeknya dan vaksin-vaksin apa aja yang digunakan di Indonesia seperti itu. Jadi sebelum kita masuk ke vaksin apa saja yang digunakan di Indonesia, perlu teman-teman ketahui yang belum tahu ya vaksin itu apa. Jadi saya ingin memberitahu buat teman-teman bahwasanya ini menurut Wikipedia ya guys, Wikipedia bahwasanya vaksin adalah bahan antigenik yang digunakan untuk menghasilkan kekebalan terhadap suatu penyakit. Pemberian vaksin dilakukan untuk mencegah atau mengurangi pengaruh infeksi penyebab penyakit tertentu. Jadi itu ya guys vaksin. Dan vaksin ini tidak heran lagi pasti memiliki efek samping guys. Dimana-mana seperti itu guys. Sekarang kan memang iya kita sudah menggunakan vaksinnya COVID, tapi sebelumnya kan banyak vaksin poli lah, vaksin inilah, vaksin itulah, semua itu punya efek guys. Jadi tergantung imun tubuh kita begitu, tergantung imun tubuh kita merespon seperti apa vaksin yang kita terima begitu. Nah, jadi kita lanjutkan. Di Indonesia ini guys, ada 6 vaksin COVID-19 yang ditetapkan untuk digunakan di Indonesia dan sudah ada dasar hukumnya guys, atau sudah masuk di undang-undang. Jadi diantaranya itu seperti yang teman-teman lihat di sini bahwasanya ada Moderna, Bio Farma, AstraZeneca, Sinopharm, ada Pfizer and BioNTech, dan Sinovac. Jadi saya lebih fokus ya guys mereview 2 vaksin. Kenapa? Karena vaksin ini yang banyak disorot atau banyak digunakan, yang saya tahu ya, mungkin teman-teman ada tahu opsi yang lain. Nah, adapun vaksin yang kita bahas untuk pertemuan kita kali ini itu AstraZeneca dan Sinovac. Jadi, kita akan review dulu tentang vaksin AstraZeneca. Nah, kita lihat bahwa di sini bahwasanya vaksin AstraZeneca ini 2 vaksin buatan AstraZeneca, SK Bio Korea Selatan, dan Serum Institute India telah masuk EUL. Jadi ini ya guys vaksinnya, ternyata vaksin ini dibuat oleh Korea Selatan dan serum yang digunakan dari India begitu. Jadi itu ya guys AstraZeneca ini. Dan kedua vaksin ini sudah memperoleh izin darurat EUA negara lain begitu.
dan telah mendapat dari otoritas kesehatan di 70 negara. Jadi selain Indonesia guys, banyak negara-negara yang sudah menggunakan AstraZeneca ini. Jadi buat teman-teman yang menggunakan AstraZeneca ini gak usah takut guys. Jadi karena kita bukan kita aja yang menggunakan itu, bukan Indonesia aja yang menggunakan. Ternyata AstraZeneca ini sudah banyak penggunanya begitu di negara-negara luar sana. Dan penilaian atas manfaat vaksin, WHO menyatakan manfaat AstraZeneca lebih besar daripada risiko dan tetap merekomendasikan untuk vaksinasi. Jadi begini ya guys, ternyata mungkin teman-teman punya kabar bahwasanya AstraZeneca ini memiliki efek samping yang bahaya dan ada yang sampai mengakibatkan sampai kematian begitu, sampai meninggal, itu ada ya guys. Dan beberapa negara ada yang sudah menghentikan AstraZeneca ini. Kenapa? Karena efeknya bisa membuat ini guys, pembekuan darah begitu. Jadi sehingga negara yang lain ada yang menghentikan penggunaan vaksin ini begitu guys. Tapi Indonesia tetap berlanjut. Kenapa? Karena kalau ditimbang-timbang guys, antara kerugian dan keuntungan itu lebih tinggi keuntungannya dibandingkan kerugian. Memang iya ada efeknya sampai meninggal dunia baru-baru ini, tapi kalau ditimbang-timbang lagi ternyata lebih ini ya guys, lebih baik digunakan daripada tidak digunakan, begitulah intinya. Jadi setelah itu ternyata vaksin ini juga sudah BPOM pengawas makanan Indonesia juga sudah ya guys, sudah memberikan izin terhadap vaksin ini. Nah, dan kita lihat di sini bahwasanya efikasinya 63,9% dan pemberian dosisnya 0, ml ya guys. Ternyata 0,5 ml saya pemberiannya vaksin ini begitu. Dan oke, kita lanjut ke vaksin Sinovac ya guys. Dan kita lihat di sini bahwasanya 4 komposisi inti dari vaksin Sinovac. Yang pertama adalah virus yang sudah dimatikan. Nah, ini virus yang sudah dimatikan ya guys. Artinya virus yang sudah dilemahkan atau intinya itu virusnya tidak sekuat kita kena begitu. Jadi ketika kita kena, dia virusnya tidak sekuat itu, dan virus yang di vaksin ini udah lemah atau mati begitu guys. Dan selanjutnya itu ada isinya aluminium hidroksida berfungsi meningkatkan kemampuan vaksin. Ternyata ditunjang dengan aluminium hidroksida guys. Dan yang ketiga itu ada fosfat berperan sebagai stabilizer vaksin, dan ada natrium klorida untuk isotonis yang memberikan kenyamanan saat penyuntikan. Jadi ketika kita disuntik tidak terlalu sakit begitu kali guys, makanya ditambahkan dengan natrium. Jadi itu ya guys komposisi dari kedua vaksin ini. Dan buat teman-teman yang sudah vaksin atau belum vaksin, yang sudah ya selamat. Semoga teman-teman dengan divaksinnya teman-teman bisa meningkatkan antibodi dan terhindar dari COVID begitu guys. Dan tapi buat teman-teman yang sudah divaksin jangan ini ya guys, jangan terlalu pede. Jadi tetap jaga atau tetap pertahankan prokesnya atau tetap melakukan protokol kesehatannya, karena menurut penelitian bahwasanya divaksin itu tidak menjamin terbebas atau terlepas dari COVID guys, tidak. Jadi itu hanya sebagai ini ya guys, sebagai mungkin penahan atau penambah kekuatan antibodi begitu. Dan ketika kita udah divaksin, badan kita nih sudah ini ya, sudah pernah mengenal vaksin ini, dan ketika kita sudah divaksin maka badan kita akan berinisiatif atau tubuh kita akan berinisiatif membuat antibodi baru. Dan nantinya ketika virus aslinya datang atau covidnya, kita kan nggak tahu kan, kita kena begitu, badan kita tidak panik lagi. Tubuh kita itu sudah memiliki tentara khusus untuk melawan virus itu, seperti itu. Jadi begitu ya guys cara kerja vaksin itu. Oke, dan ini guys, jadi buat teman-teman yang
banyak mendengar atau melihat berita bahwasanya vaksin itu memiliki efek samping, itu benar ya guys, tergantung yang menyiarkan siapa begitu, memberikan info siapa begitu. Terkadang ada info-info yang tidak jelas begitu. Nah ini dia guys, efek samping dari COVID-19 itu. Nah kalau ini kita lihat ini bahwasanya efek samping yang ringan ya guys, dan kita merasakan ada rasa sakit, ada pembengkakan, ada kemerahan begitu, dan di seluruh tubuh itu ada demam, ada sakit kepala, kelelahan, panas, dingin. Ini normal ya guys, ketika teman-teman merasakan yang seperti ini sesudah divaksin, ini normal guys, jadi nggak usah panik, nggak usah terlalu takut. Tapi ketika teman-teman merasakan lebih dari ini, seperti sesak napas atau terjadi pembengkakan di sebelah kakinya sebelah bengkak begitu, atau terjadi benjol-benjolan merah dalam tubuh, di seluruh tubuhnya begitu, atau tiba-tiba pemandangan rabun, ini agak urgent ya guys, agak bahaya begitu, teman-teman bisa langsung ke rumah sakit begitu, atau laporkan ke penanganan COVID-19 begitu. Jadi langsung nanti ditangani, karena ketika teman-teman merasakan hal yang saya sampaikan tadi, itu sudah di luar efeknya guys, jadi itu enggak efek yang ini lagi, maksudnya mungkin antibodi teman-teman tidak terlalu kuat ya menerima vaksin itu, jadi muncul penyakit-penyakit atau gejala-gejala yang lain begitu guys, karena banyak yang udah kena begitu, ketika dia divaksin ternyata dia kesehatannya tidak fit 100% guys, mungkin dia ada penyakit asam urat atau penyakit yang lainnya, tapi tidak disampaikan ke pihak yang vaksin dia, sehingga dia divaksin, ya terjadi seperti itu. Jadi buat teman-teman, sarannya ya guys, saran saya menurut informasi yang saya dapat, bahwasanya ketika teman-teman mau divaksin harus fit ya guys, harus fit, harus sehat, dan ini ya, harus fit, harus sehat, dan pastinya jangan terkena COVID-19 guys. Jadi ketika Anda sudah terkena COVID dan divaksin, menurut saya itu bahaya. Kenapa? Karena di dalam tubuh teman-teman itu virus COVID itu sudah ada, dan ditambah lagi dengan vaksin, maka itu bahaya guys. Menurut saya bahaya, opini saya bahaya begitu. Karena COVID aslinya udah di situ duluan kan, divaksin lagi ya apa gunanya kan begitu. Tapi buat teman-teman yang belum divaksin, jangan takut guys, jangan takut. Soalnya banyak beredar di mana ya, di media sosial bahwasanya dia tidak mau vaksin, takut vaksin lah, nah takutnya nanti ini begitulah. Tapi menurut saya jangan takut guys. Teman-teman takut divaksin, lebih takut lagi guys tidak divaksin. Kenapa? Karena ketika teman-teman divaksin, maka tubuh teman-teman sudah sudah bisa merasakan ya virusnya itu, dan dengan otomatis maka tubuh Anda akan memproduksi antibodi baru untuk melawan virus itu begitu. Jadi begitu ya guys kerja vaksin itu. Menyampaikan buat teman-teman semua secara rinci ya perbandingan antara Sinovac dan AstraZeneca. Kita lihat bahwasanya tiba di Indonesia, kalau Sinovac itu tanggal 6 bulan 12 2020 ya guys, dan datang atau sampai tanggal 3 bulan 3 2021. Jadi itu ya guys turunnya Sinovac ke Indonesia, 5 tahap kiriman, total 38 juta dosis vaksin siap pakai dan bahan baku. Jadi ternyata yang dikirim bukan hanya vaksinnya tapi bahan bakunya juga mungkin diproduksi juga di Indonesia, mungkin seperti itu ya guys maksudnya. Dan selanjutnya itu komitmen kirimannya katanya guys sampai 154 juta dosis. Kalau di AstraZeneca sendiri bahwasanya turun di Indonesia itu tanggal 8 bulan 3 2021, masih ya guys, masih baru begitu, masih 3 bulan yang lalu. Dan skema multilateral COVAX facility dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, gratis 11 juta dosis vaksin dari WHO. Jadi ternyata guys pihak WHO juga memberikan vaksin ini ke Indonesia secara gratis dengan dosis 11 juta dosis begitu. Jadi ya lumayan lah daripada beli kan. Dan selanjutnya itu pengembangnya, kalau di Sinovac itu
perusahaan farmasi ya guys. Oh, pengembang, ya maaf, pengembang itu perusahaan farmasi Sinovac di Cina, sedangkan yang AstraZeneca, perusahaan AstraZeneca Universitas Oxford Inggris. Oh, ternyata di situ ya guys diproduksi buat teman-teman yang belum tahu. Dan teknologi kalau di Sinovac itu platform inactive virus dan Sinovac platform vektor adenovirus. Saya kurang paham ya guys apa perbedaannya. Tapi yang saya tahu kalau inaktif itu virus yang dimatikan guys. Virus yang dimatikan atau sudah dilemahkan begitu. Kalau adenovirus saya kurang paham. Dan efikasinya 63,3% syarat WHO dan syarat WHO 50% jadi masuk ya guys. Dan sedangkan AstraZeneca itu 62,1%, jadi ternyata lebih bagus ya AstraZeneca daripada Sinovac menurut data ini. Dan usia penerima kalau Sinovac itu 18 sampai 59 tahun dan diizinkan untuk 60 tahun juga, sedangkan kalau AstraZeneca 65 tahun, di bawah 65 tahun atau 18 sampai 64 tahun, dan dosisnya 0,5 ml per dosis, rentang 2 suntikan 14 hari kecuali lansia 28 hari. Jadi ketika teman-teman disuntik hari ini maka nunggu lagi ya guys 14 hari kemudian minimal baru disuntik lagi ke tahap keduanya. Untuk lansia menunggu 28 hari untuk tahap keduanya, itu kalau Sinovac. Nah kalau dia AstraZeneca ketika disuntik dengan dosis 0,5 ml per dosis, rentang 2 suntikannya 28 hari, jadi sampai menunggu 1 bulan ya guys. Ketika teman-teman disuntik pertanggal ini maka teman-teman harus menunggu lagi 28 hari lagi baru disuntik tahap yang kedua. Dan efek sampingnya kita lihat di Sinovac ringan hingga sedang, iritasi, bengkak, nyeri otot, kelelahan, demam. Jadi hanya sedang ya guys, ringan atau sedang begitu. Ketika teman-teman merasakan demam itu hanya demamnya sedang itu ya guys menurut data ini. Dan kita lihat bahwasanya di AstraZeneca ringan hingga sedang, nyeri, gatal, kemerahan, mual, dan muntah. Jadi lebih banyak ya guys efek sampingnya dari AstraZeneca ini. Dan perlu teman-teman ketahui bahwasanya di luar ini ada guys efek-efek yang lain begitu. Ada yang kakinya bengkak, ada yang wajahnya bengkak, ada yang tangannya bengkak. Jadi banyak ya guys efek-efeknya. Dan AstraZeneca itu kalau tidak salah ada sampai mengalami kematian guys. Sesudah disuntik dia meninggal begitu, dia demam tinggi lah dan mati begitu. Menurut saya ini vaksin ini ya guys, tergantung antibodi kita bagaimana dia merespon dengan vaksin ini begitu guys. Jadi banyak yang biasa-biasa aja begitu, dan hanya satu sih atau beberapa saja efek vaksin ini sampai mengalami kematian begitu guys. Dan menurut saya vaksin ini guys perlu sekali ya guys, perlu sekali teman-teman harus divaksin begitu. Kenapa? Karena untuk memutuskan atau memusnahkan virus ini kita harus divaksin guys. Itu hanya jalan satu-satunya. Karena jika kita tidak divaksin atau menolak divaksin, ini sangat sulit sekali guys untuk menghapuskan vaksin ini. Ketika kita divaksin aja mungkin agak sulit, apalagi tidak divaksinkan begitu guys. Jadi buat teman-teman jangan takut divaksinnya guys. Vaksin ketika sudah punya kesempatan untuk divaksin, silahkan divaksin begitu. Oke. Jadi buat teman-teman yang sudah divaksin sampai dengan 2 kali, teman-teman jangan berhoga-hoga ya, atau jangan terlalu pede bahwasanya virus corona ini atau COVID-19 ini dia sudah bermutasi guys. Jadi kalau dulunya disebut dengan SARS-CoV-2, sekarang sudah berubah-ubah namanya guys. Dan mungkin juga secara kimia mungkin isi-isi partikelnya, pokoknya saya nggak tahu deh isi-isi zat-zatnya si virus ini sudah berbeda-beda begitu. Nah kalau sekarang sudah muncul lagi di California itu COL20C, nah itu kodenya guys. Jadi ada lagi ya kodenya. Jadi ketika teman-teman sudah
tahan dengan SARS-CoV-2 ini, belum tentu teman-teman kuat dengan Col20C ini. Jadi teman-teman yang sudah divaksin sampai 2 kali atau merasa antibodinya sudah kuat, teman-teman harus tetap siaga ya, karena ini sangat bahaya sekali guys. Karena COVID ini sudah bermutasi beberapa jenis begitu. Kalau dulunya kita menakuti contohnya ya ular begitu, ternyata nggak ular lagi guys, dia sudah bisa berubah ke katak. Jadi ketika kita digigit katak maka kena COVID juga guys begitu. Dan ini sudah sampai ke ini ya guys, 5 mutasi begitu. Yang pertamanya SARS-CoV-2 sudah berubah menjadi Col20C, dan selanjutnya itu muncul lagi B1351 dari Afrika Selatan, dan selanjutnya itu ada lagi B117 dari Inggris, dan kita lihat lagi bahwasanya berubah lagi ke B1181 atau P1 dari Brazil dan Jepang. Nah ini ya guys, jadi secara kode dia bahwasanya virus ini sudah berubah-berubah, dan kita mungkin teman-teman yang sudah disuntik mungkin sudah kuat ya antibodinya dengan SARS-CoV-2, tapi dengan kode yang lain atau virus yang lain seperti Col20C atau B1351, teman-teman belum ini ya, antibodinya belum kuat begitu untuk melawan virus itu, sekalipun teman-teman sudah divaksin. Maka dari itu teman-teman yang sudah divaksin jangan berhoga-hoga, jangan terlalu pede, tetap gunakan maskernya, tetap cuci tangannya dengan teratur, dan konsumsi makanan yang bervitamin atau minum air secukupnya ya, istirahat yang cukup begitu, jangan begadang. Jadi begitu ya guys untuk vaksin ini. Ternyata virus ini sudah bermutasi guys, dia sudah banyak wajah begitu. Jadi kalau dulu wajah yang kita kenal itu adalah SARS-CoV-2 nama virusnya, sekarang sudah berubah-ubah lagi guys. Dan ini satu-satunya cara agar bisa memutuskan rantai ini adalah kita tetap menjaga protokol kesehatan dan vaksin guys. Dan paling utama adalah kita tetap berdoa kepada Tuhan kita masing-masing menurut keyakinan dan kepercayaan kita bahwasanya Dia lah menentukan yang segalanya, kan seperti itu. Dan semoga kita tetap dalam lindungannya dan sehat begitu ya. Apapun yang terjadi kita harus hadapi, karena ini bukanlah secara secara satu negara begitu, tapi pandemi guys, global, seluruh dunia merasakan ini, seluruh dunia merasakan kepanikan. Jadi kita tetap ya berserah kepada Tuhan kita atau kepada keyakinan kita masing-masing. Semoga Tuhan menghapuskan pandemi ini atau menghapuskan pandemi ini dari muka bumi ini, dan kita kembali normal seperti dulu begitu ya. Semoga lah, soalnya tambah hari makin gawat saja guys. Jadi saya pikir dulu sebelum lebaran lah ini udah selesai begitu, ternyata muncul lagi begitu, dan efeknya juga semakin luar biasa dahsyatnya. Tapi ya mungkin seperti itulah guys. Semoga kedepannya lebih baik lagi ya. Nah mungkin untuk momen kali ini itu ya guys yang bisa saya sampaikan. Tapi satu lagi guys, buat teman-teman yang lagi hamil tidak boleh divaksin ya guys. Dan itu menurut informasi yang saya dapat, itu dokter yang menyampaikan bahwasanya tidak boleh divaksin. Kalau yang ibu hamil tidak boleh divaksin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk momen kali ini. Semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk teman-teman semua dan menambah wawasan tentang vaksin juga. Oke, sampai ketemu ya di next video. See you.